Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan terus diperlengkapi, dibentuk dan diproses melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Wanita Hebat ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Di mana hari ini Engkau beri kami kembali waktu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memproses anak-anak-Mu untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berkati hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan, mengurapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan wanita hebat ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang akan terus memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat. Terus kita akan belajar dari wanita-wanita hebat di dalam Alkitab, tetapi kita juga akan belajar dari wanita-wanita yang melakukan kesalahan, supaya saudara sebagai wanita-wanita hebatnya Tuhan tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang mereka lakukan. Saudara, di dalam video ini kita akan kembali belajar dari seorang wanita yang melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan akibat kesalahan yang dia lakukan itu akhirnya keluarganya berantakan, keluarganya hancur. Padahal dia sudah sangat lanjut usianya, dia sudah sangat tua saudara, tetapi di masa tuanya akhirnya anaknya hampir saling membunuh, dan kemudian keluarganya berantakan, anaknya melarikan diri, dan kemudian dia tidak pernah berkumpul lagi dengan anaknya yang melarikan diri itu sampai dia mati. Bayangkan saudara, seorang wanita yang pada masa tuanya mengalami kehancuran di tengah keluarga. Seorang wanita yang anak dikasihinya, yang paling dia sayangi, harus melarikan diri dan kemudian tidak pernah melihat dia lagi sampai hari kematiannya. Bukankah itu satu situasi yang sangat menyedihkan? Saya percaya tidak ada saudara yang mau situasi yang demikian. Sudah tua, keluarga berantakan, lalu kemudian anak pergi dan tidak pernah melihat kita lagi. Itu satu situasi yang sangat menyedihkan. Tapi itulah yang dialami oleh perempuan ini, yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kita akan belajar saudara. Adapun nas firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini adalah dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya.
Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Saudara, di dalam konteks ini kisahnya adalah tentang Ishak ingin memberkati Esau di masa tuanya sebelum dia mati. Tetapi pada akhirnya, oleh karena siasat Ribka dan Yakub, akhirnya berkat itu turun kepada Yakub. Nah, saudara, yang menjadi masalahnya di sini bukan masalah berkat yang turun kepada Yakub, karena sebenarnya Tuhan sudah merencanakan bahwa berkat itu akan diterima oleh Yakub. Sekarang yang menjadi masalahnya adalah cara yang mereka tempuh, cara yang ditempuh oleh Ribka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kalau terus saudara baca di dalam Kejadian pasal 27 ini, maka akhirnya Yakub beserta dengan Ribka bisa menipu Ishak ayah mereka, ayah Yakub, dan kemudian akhirnya Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung dan dia menerima berkat sebagai anak sulung. Nah, dan singkat cerita, ketika Esau mendengar itu, saudara, setelah dia pulang dari ladang berburu dari padang, dan kemudian dia mendengar itu, dia marah. Sehingga dia meraung-raung, dia berkata, "Bapa, tidak adakah lagi berkat yang bisa kau sampaikan kepadaku?" Dan singkat cerita, karena marahnya, akhirnya dia merencanakan untuk membunuh Yakub adiknya. Nah, saudara, dan waktu itu dilihat oleh kemarahan Yakub itu dilihat oleh Ribka. Dan dia tahu bahwa kemarahan Esau itu dilihat oleh Ribka, dan dia tahu bahwa Esau ingin membunuh Yakub, sehingga akhirnya Ribka menyuruh Yakub melarikan diri. Nah, singkat cerita, kalau kita lihat di sini, saudara, ada 2 peristiwa yang terjadi setelah apa yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub. Yang pertama, bahwa Esau ingin membunuh Yakub. Bayangkan apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh seorang ibu yang melihat peristiwa di mana anaknya ada 2 dan kedua anaknya itu ingin membunuh yang lain. Esau ingin membunuh Yakub. Itu pasti satu situasi yang sangat mengerikan, situasi yang sangat mencekam. Hanya 2 punya anak dan kedua anak itu pun ingin saling membunuh. Salah satu dari anak itu ingin membunuh yang lain. Bayangkan, itu sangat mengerikan. Dan mereka ini sudah sangat tua. Ishak malah sedang menunggu hari kematiannya. Tentu saja Ribka juga sudah sangat tua. Dan di masa tuanya ini dia harus menyuruh anak yang dia sayangi untuk pergi. Itu artinya bahwa anaknya ini tidak akan melihat dia di masa tuanya, bahkan kematiannya pun tidak dilihat oleh anaknya ini. Bayangkan betapa menyedihkan, saudara. Di masa tua ada anak yang harus pergi merantau, harus melarikan diri dan tidak akan melihat kematiannya. Itu hal yang sangat menyedihkan. Seringkali terjadi, saudara, saya melihat di daerah pelayanan saya, ketika ada orang yang sudah sangat tua dan kemudian atau ada orang yang sedang sakit, yang seringkali paling dia inginkan adalah anak-anaknya berkumpul. Kalau ada orang yang sudah menjelang ajalnya, yang paling dia inginkan adalah anak-anaknya berkumpul di sana, menyaksikan dia, mendampingi dia di saat-saat terakhirnya.
Saya percaya demikian juga dengan Ribka. Dia ingin supaya Yakub yang paling dia sayangi hadir bersama dia di masa tuanya, dan bahkan hadir bersama dia saat dia nanti menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah bahwa Yakub harus melarikan diri dan tidak akan melihat dia di masa tuanya, bahkan hari kematiannya pun Yakub tidak hadir di sana. Begitu mengerikan, apalagi anak itu disuruh pergi ke tempat yang belum tahu. Artinya menjadi tanda tanya, selamatkah anak ini nanti, bagaimana anak ini nanti di jalan, dan kemanakah anak ini akan sampai. Itu pasti menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengkhawatirkan Ribka. Nah saudara, itu satu situasi yang sangat menyedihkan. Nah sekarang kita akan belajar apa yang membuat hal itu terjadi. Apa yang membuat hal itu terjadi? Yang pertama, kalau kita melihat peristiwa tadi saudara, maka kita bisa melihat di sana bahwa Ishak begitu menyayangi Esau, sehingga di masa tuanya dia ingin mengalami sesuatu atau memakan sesuatu, dia suruh Esau, anak kesayangannya. Sedangkan Ribka itu sangat menyayangi Yakub. Artinya apa? Kita bisa melihat di keluarga ini bahwa ada orang tua yang pilih kasih, baik Ishak maupun Ribka. Ribka ini juga seorang ibu yang pilih kasih. Dia sangat menyayangi Yakub melebihi dari Esau, sehingga dia ingin supaya berkat yang diterima Esau itu harus diterima oleh Yakub, sekalipun Yakub ini anak yang muda, anak yang bungsu. Nah bayangkan saudara, apa yang terjadi, bagaimana situasinya jika ada kedua orang tua yang punya dua anak dan mereka memilih untuk mengasihi anak yang satu lebih daripada yang lain. Itu pasti suasananya di keluarga paling tidak enak. Dan masalah kemudian itu terjadi sampai Esau ingin membunuh Yakub, itu juga karena itu, karena dilatar belakangi karena kedua orang tua ini pilih kasih terhadap anaknya. Nah saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang tidak pilih kasih terhadap anak-anaknya. Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang memandang sama anak-anaknya, menilai sama anak-anaknya, memperlakukan sama kepada anak-anaknya. Tidak seperti Ribka yang membedakan anaknya Yakub lebih daripada Esau, yang mengasihi anaknya Yakub lebih daripada Esau. Dan akhirnya itu yang membuat terjadilah malapetaka. Kesalahan dari Ribka adalah dia pilih kasih terhadap anak-anaknya. Kalau saudara mau menjadi wanita hebat, jangan pilih kasih. Sayangi anak-anak saudara, pandang anak-anak saudara sama satu dengan yang lain, kasihi mereka sama satu dengan yang lain, supaya mereka juga akan memperlakukan saudara demikian. Mereka bersama-sama mengasihi saudara. Tetapi kalau saudara membeda-bedakan anak-anak saudara, merekalah yang akan bertengkar, sama seperti Esau dan Yakub. Mereka akhirnya bertengkar dan Esau ingin membunuh Yakub. Dan bukan hanya mereka bertengkar, mereka pun tidak akan bisa mengasihi saudara kalau saudara pilih kasih terhadap mereka. Sama seperti Yakub yang tidak bisa lagi hadir bersama dengan Ribka, malah dia harus melarikan diri. Jadi yang pertama, kesalahan yang fatal yang kita lihat di sini adalah ketika Ribka mengasihi anaknya yang satu lebih daripada yang lain. Wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara memandang anak saudara sama? Apakah saudara memperlakukan anak saudara sama? Apakah saudara bersikap sama kepada anak saudara? Apakah saudara menimbang anak-anak saudara itu sama? Atau jangan-jangan saudara adalah wanita yang sama seperti Ribka, yang membeda-bedakan anak saudara, memperlakukan anak saudara yang satu lebih daripada anak yang lain, mengasihi anak saudara yang satu lebih daripada yang lain. Kalau itu yang saudara lakukan saat ini, saudara hanya menunggu malapetaka. Saudara tidak akan bisa menerima kasih sayang dari anak-anak saudara. Itu sebabnya saat ini renungan yang sangat berharga bagi saudara para wanita hebat. Saudara harus memperlakukan anak-anak saudara sama. Saudara harus mengasihi anak-anak saudara sama. Itu yang pertama. Perlakukan dan kasihi anak-anak saudara secara seimbang.
Lalu yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh Ribka ini, saudara, ketika dia mendengar bahwa Ishak ingin memberkati Esau. Tapi sebelumnya Ishak menyuruh Esau untuk berburu supaya dia memakan makanan yang paling dia gemari. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Ribka yang mendengar percakapan antara Ishak dan Esau, akhirnya dia berkata kepada Yakub, "Dengar bahwa Ishak ayahmu akan memberkati Esau abangmu. Aku mau berkat itu turun atasmu. Sekarang semua yang kuperintahkan, lakukanlah." Dan akhirnya Ribka ini men-setting semuanya, mendandani Yakub itu seperti Esau, supaya nanti Ishak ini bisa tertipu dan menganggap Yakub itu sebagai Esau. Karena memang pada waktu itu Ishak tidak bisa melihat sama sekali. Jadi dia hanya bisa mengenal melalui penciuman dan rabaan. Jadi waktu itu akhirnya Ribka mengatur semua siasat. Dan dibuatlah Yakub ini menyamar persis seperti Esau. Artinya apa yang, dan memang akhirnya Yakub ini diberkati oleh Ishak. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah bahwa Ribka ini mengajari anaknya sendiri untuk menipu. Ribka ini mengajar Yakub untuk berbohong dan menipu Ishak. Dan itulah yang akibatnya akhirnya malapetaka pun terjadi. Nah, saudara, anak yang seharusnya diajar orang tua integritas, anak yang seharusnya diajari oleh orang tua kebenaran, malah di sini Ribka mengajari anaknya untuk berbohong. Ribka mengajari anaknya untuk menipu. Sekalipun apa yang dia inginkan akhirnya dia terima, apa yang dia inginkan didapat, yaitu Yakub diberkati sebagai anak sulung, tetapi malapetaka yang akhirnya terjadi. Esau ingin membunuh Yakub dan Yakub harus melarikan diri. Sampai masa tua Ribka, Yakub tidak hadir, bahkan matinya pun Yakub tidak hadir. Menyedihkan sekali. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara ajarkan kepada anak-anak saudara? Apakah saudara sedang mengajarkan kebenaran firman Tuhan? Atau jangan-jangan demi keuntungan saudara juga mengajar anak saudara untuk menipu? Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara tidak mau malapetaka yang terjadi pada akhirnya, ajarlah anak-anak saudara dalam kebenaran, ajarlah anak-anak saudara berintegritas. Jangan ajarkan mereka menipu seperti Ribka mengajar Yakub menipu, tapi ajar mereka integritas dan kebenaran. Maka pada akhirnya saudara akan diperlakukan baik oleh anak-anak saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara kembali sudah belajar firman Tuhan yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat. Bagaimana saudara harus berlaku di tengah keluarga, terkhususnya kepada anak saudara. Yang pertama, pandanglah saudara, anak-anak saudara sama, perlakukan mereka sama. Yang kedua, ajar anak-anak saudara kebenaran, jangan ajar mereka berbohong dan menipu. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita hebat yang memperlakukan anak-anak saudara dengan benar. Saya mau berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkan renungan wanita hebat ini. Hari ini anak-anakmu kembali sudah belajar. Untuk mereka menjadi wanita hebat, mereka harus bersikap benar di tengah keluarga, di mana mereka harus memandang sama anak-anaknya, di mana mereka harus mengajar kebenaran kepada anak-anaknya. Ajar ya Tuhan wanita-wanita hebat ini menerapkan firman-Mu. Ajar mereka berlaku benar kepada anak-anaknya. Ajar mereka untuk mengajarkan hal-hal benar kepada anak-anaknya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Berkati wanita-wanita hebat ini. Jika mereka punya beban, Tuhan angkat beban mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat yang maksimal. Bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah memberkati setiap saudara. Firman Tuhan ini akan memproses kehidupan saudara untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa-doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara.
Sebelum kita berdoa bersama, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu ini kami kembali bisa bersama merenungkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Engkau hadir bersama kami, Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Berkati mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Jadikan mereka istri yang menopang suami mereka, yang akan membawa suami mereka kepada keberhasilan, kesuksesan. Jadikan mereka menjadi istri yang berperan menolong suami mereka ya Tuhan, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada istri yang menopang mereka, karena ada wanita-wanita hebat ini yang memberi mereka motivasi, yang memberi mereka semangat, yang menopang mereka, menolong mereka untuk mencapai keberhasilan. Berkati suami-suami anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah dan berkati anak-anak-Mu ini, dan dalam mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga mereka ya Tuhan, dalam membesarkan, dalam membimbing anak-anaknya ya Bapa, sehingga anak-anak di tengah rumah tangga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua. Itu sebabnya berkati setiap wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu yang diberkati oleh Tuhan bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, sehingga kelak anak-anak ini juga akan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini, yang saat ini mereka sedang ada sebagai pekerja. Mereka sedang bekerja, apakah mereka sebagai pegawai, sebagai PNS, atau apapun pekerjaan, apapun hari ini yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apapun prosesi mereka ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat yang berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka sebagai wanita karir yang membantu keluarga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Angkat segala pergumulan dan beban berat kehidupan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang takut Tuhan. Berkati Tuhan, jamah keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya yang tolong ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam kesulitan. Tuhan kiranya yang campur tangan mencukupkan anak-anak-Mu dan berkati
perekonomian mereka Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Usaha yang dikerjakan oleh suami, usaha yang dikerjakan oleh istri, atau apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong ajar mereka bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian mereka. Berkati perekonomian anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit, berkati wanita-wanita hebat ini. Jika mereka sedang sakit saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah Tuhan, jamah mereka, sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Bangkitkan mereka ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka dibutuhkan di tengah-tengah keluarga mereka, itu sebabnya sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya Tuhan, Engkau kiranya yang campur tangan, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar, mujizat Allah terjadi untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, yang sedang bergumul untuk masa depan mereka. Mungkin mereka wanita-wanita hebat yang masih muda, yang sedang meniti karir untuk masa depan mereka. Tuhan campur tangan, berkati masa depan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini Tuhan ada pergumulan, masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu segala pergumulan mereka, dan Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat yang tinggal sendiri, mereka seorang janda. Tuhan tolong ya Tuhan, Engkau ada bagi setiap anak-anak-Mu, bagi wanita-wanita hebat yang saat ini sedang ada dalam keberadaan janda ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bagi mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menghiburkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang berperan sebagai single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus tolong wanita-wanita hebat ini yang sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati mereka, tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi para lansia. Dalam nama Yesus, berkati wanita-wanita hebat yang sudah lansia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang memasuki masa pensiun. Tuhan tolong mereka, Engkau hadir bersama mereka, memberkati mereka. Campur tangan-Mu dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba, ini seruan hamba, menopang wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang telah mendengar doa anak-anak-Mu, seruan kami bersama, kesepakatan kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka, berkati segala aktivitas mereka ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian mereka ketika Engkau menolong mereka, menyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Itu sebabnya berkati mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan.
Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya setelah saudara didoakan, hari ini kelegaan memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan saya percaya, kita percaya saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia menjawab doa-doa kita. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.